Salam jumpa. Kita ketemu lagi, bersyukur dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa bertemu, dan saya selalu mendoakan semua yang menyaksikan tayangan ini diberikan kesehatan, semangat, dan juga kebahagiaan. Kita bahasan tetap masih melanjutkan penayangan yang lalu, yaitu mengenai analisis dan perencanaan sistem informasi. Ini penting ya, karena seringkali para peserta didik mengikuti pembelajaran targetnya adalah bisa menguasai bahasa pemrograman tertentu gitu. Ini bagus ya, tapi jangan seperti saya dulu ya. Saya pernah mempelajari program aplikasi berbasis desain waktu itu ya. Saya habis belajarin. Ternyata setelah saya bisa, tetap tidak bisa saya pakai. Kenapa? Karena ilmu teknik sipil saya, ilmu arsitektur saya 0,0, sehingga program aplikasi tersebut tidak bisa saya pakai malah ya. Tidak optimal. Pernah juga saya pelajari program aplikasi yang berbasis pada statistik ya. Saya pelajari juga, ternyata juga tidak terpakai optimal karena ilmu statistik saya juga segitu-gitu aja, cuma tahu min median modus. Akhirnya tidak optimal juga ya. Jadi juga sama sejalan dengan analisa perencanaan sistem informasi ini, bahwa banyak program peserta didik dari program studi sistem informasi khususnya, seringkali target mereka adalah mahir bahasa pemrograman tertentu. Ya, terus setelah mahir buat apa? Oh ya, ternyata ya sebaiknya tadi pahami dulu analisa perencanaan sistem informasi itu sendiri, kemudian laksanakan kegiatan analisa perencanaan sistem informasi, baru gunakanlah bahasa pemrograman yang saudara kuasai tadi. Itu ya. Oke, kita lanjut sesuai tayangan yang lalu. Ya, saya pernah menyebut kata sistem. Jadi sistem ini juga istilah kedua dari sistem informasi yang harus kita sepakati pemahamannya bersama, agar supaya tidak ada kebingungan di antara kita pada pembahasan selanjutnya. Bahwa gini, setiap kali kita akan melakukan penganalisaan terhadap sebuah lingkungan yang biasanya lebih besar itu, terkadang untuk memudahkan adalah dengan melakukan dekomposisi ya. Kita urai lingkungan sistem tersebut menjadi lebih kecil-kecil ya. Kita anggap lingkungan tersebut sebagai sebuah sistem, di mana tanda-tanda sistem itu adalah adanya 9 karakteristik gitu ya. Nah, 9 karakteristik inilah yang kita jadikan uraian tadi ya, bahwa dalam lingkungan tersebut ada boundary-nya nggak? Oh, ternyata ada. Misalnya itu adalah batasan fisik ya. Boundary itu adalah batasan fisik nomor 1 ya, yaitu batasan gedungnya ada itu di perusahaan apa, sehingga kita pasti bahwa kita berada di lingkungan perusahaan apa gitu ya. Yang kedua adalah adanya komponen ya. Dalam kasus kita sistem informasi, komponen yang dimaksud di sini adalah unit-unit kerja. Ya, ada bagian administrasi, ada bagian keuangannya, ada bagian marketing, ada bagian gudang, ada bagian front office ya, dan seterusnya, ada bagian keamanan dan seterusnya. Itu adalah komponen-komponen yang ada dalam boundary tadi, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah harus ada interrelationship antar komponennya. Ada nggak komponen tersebut saling berinteraksi, saling berkomunikasi ya. Misalnya interaksi kerja lah antara front office dengan keuangan, apa interaksi antar mereka, apa yang transfer dokumen, apa yang tertransfer antar mereka, kegiatan apa yang antar mereka itu ya. Keuangan dengan gudang, apa interaksi antar mereka, informasi apa saja yang mengalir antar mereka, dokumen-dokumennya apa aja antar mereka. Gudang dengan marketing, informasi apa yang mengalir antar mereka, dokumen apa aja yang mengalir antar mereka, kan itu. Ya, itu adalah interrelationship-nya harus jelas-jelas kita analisis ada. Yang keempat adalah adanya environment ya, lingkungan luar dari sistem. Lingkungan luar di sini yang dimaksud adalah misalkan lingkungan luar sistem informasi perguruan tinggi. Mentang-mentang dekat kampusnya ada tukang bakso, ada dealer mobil, kemudian ada restoran, ada bengkel motor gitu. Itulah lingkungan luar sistem informasi perguruan tinggi, bukan ya. Lingkungan luar yang dimaksud adalah yang fungsi, jadi berhubung misalnya Kementerian Pendidikan, bahwa walaupun gedungnya jauh di sana, tapi kita ada pelaporan ke sana, kemudian ada instruksi dari sana ke kampus gitu ya. Berarti bahwa itulah lingkungan luarnya dari sistem informasi perguruan tinggi, atau kantor LLDikti gitu. Walaupun gedungnya jauh gitu ya. Jadi artinya lingkungan environment atau lingkungan luar sini adalah secara fisik tidak melulu harus berdekatan dengan sistem gitu ya. Kemudian yang keenam adalah adanya input ya. Input itu datangnya biasa dari environment. Adanya output adalah
keluar dari luar masuk dari dalam masuk keluar ke environment. Kemudian ada interface ya, interface. Kalau pada kasus sistem informasi biasanya interface berupa dokumen-dokumen, kertas-kertas, belangko-belangko kosong ya, belangko isian. Misalnya di sistem informasi bank misalnya, di situ ada slip setoran, belangko slip setoran, ada belangko slip penarikan ya. Siapa karena saya sering narik uang daripada nyetor ya. Tapi kalau sudah slip setoran itu sudah kita isi nama, nomor rekening, itu sudah jadi input namanya. Udah jadi bukan interface. Jadi interface adalah gara-gara ada dia, maka bisa ada input gitu ya. Bisa, maka input bisa masuk, kira-kira gitu. Itu interface ya. Dan pada kasus kita adalah cenderung yang sifatnya dokumen kertas-kertas ya. Tapi kalau tempat lain mungkin bisa aja loket-loket kecil tuh juga interface atau meja counter ya. Gara-gara ada itu ada input dari luar masuk ke dalam ya. Tapi pada kasus informasi kita cenderung interface yang dimaksud adalah yang sifatnya kertas-kertas gitu ya, dokumen. Oke. Kemudian ada constraint-nya, yaitu batasan fungsi. Ya, apa saja sih yang dilakukan oleh komponen tadi, yang banyak tadi, ngapain aja mereka tuh? Sebutkan sesuatu fungsinya dari yang dilakukan mereka itu adalah constraint. Yang terakhir adalah adanya goals, tujuan. Setiap sistem harus punya tujuan. Nah, jadi ada 9 ya. Ada boundary-nya, batasan fisik, ada komponennya, ada interrelationship antara komponen, ada environment, ada input, ada output, ada interface, ada constraint, dan ada goals. 9 ya. Nah, kalau sudah kita tetapkan dari 9, mulailah kita mengkaji satu-satu, memfokus pada satu-satu bidang, satu-satu bagian tersebut gitu ya. Misalnya, selama ini laporan sering salah nih. Gara-gara apa? Gara-gara inputnya salah. Inputnya gara-gara apa? Gara-gara interface-nya kurang akurat misalnya. Karena konsep sistem informasi kan garbage in, garbage out ya. Kalau masuknya sampah, keluarnya juga sampah. Kalau input datanya salah semua, maka output yang dihasilkan juga sampah jadinya, gitu ya. Nah, ternyata penyebabnya adalah interface-nya. Kita cek interface-nya. Gitu ya. Ternyata misalnya belangkonya tertulis nama, titik 2, suruh diisi apa, tempat tanggal lahir. Kemudian ada alamat misalnya. Alamat titik 2. Orang tentu ngisi cuma Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, atau Palembang misalnya, atau Padang gitu ya. Gitu ya. Jadi yang diisi cuma nama kota. Kalau yang malas ya. Tapi ada juga yang disiplin gitu ya. Jalan ini gitu ya. Akhirnya satu saat sudah diinputkan datanya semua, manajer mau mengevaluasi nasabah yang ada di Kelurahan Cawang misalnya. Kelurahan Cawang gitu. Nah, enggak keluar semua datanya, ada kemungkinan. Mungkin yang disiplin tadi aja yang keluar datanya. Selebihnya enggak. Ya karena tadi datanya interface-nya kurang friendly, kurang akurat ya. Akhirnya kita rancang lah baru sistem interface-nya. Akhirnya ada alamat titik 2, jalan titik 2, kelurahan titik 2, kecamatan titik 2, misalnya kota titik 2, provinsinya, kemudian negaranya kalau perlu. Sehingga waktu kita manajer ingin men-sort berdasarkan itu semua, ya mudah gitu karena data sudah lengkap. Itu contoh-contoh bahwa betapa pentingnya rancang interface yang baik ya. Itu sudah kebayang kira-kira output yang diinginkan satu saat seperti apa. Karena itu adalah sumber data, salah satu sumber data yang paling utama dalam sebuah sistem informasi di lingkungan manapun. Jadi dengan demikian tugas para peserta didik ini biasanya saya tambahkan itu. Jadi pada kalau kemarin pertemuan kedua sudah mulai bahas tentang informasi, pertemuan ketiga sudah ada tambahan bahwa yang presentasi minggu depan sudah harus menjabarkan selain adanya kegiatan informasi juga penjabaran pembuktian apakah lingkungan tersebut sistem atau bukan. Jadi 9 karakteristiknya harus ada lengkap. Gitu ya. Sehingga itulah trik-trik dalam pemberian tugas kepada mahasiswa. Oke, saya rasa saat ini sampai di sini dulu, kita lanjut pada tayangan berikutnya. Sebelum maaf, saya ada penyampaian bahwa seringkali orang besuk ke orang yang sakit di rumah sakit berlama-lama, tawa-tawa, makan si sakit di foto-foto gitu. Kemudian disebarluaskan ke WA. Sebetulnya itu adalah satu etika yang kurang pas. Yang benar adalah kalau kita besuk secepat-cepatnya, cukup mendoakan, menengok, kemudian keluar. Ya sudah, kalaupun ketemu di rumah sakit dengan teman-teman sejawat, yang ngobrol di bangsal aja. Oke, sampai ketemu lagi pada tayang berikutnya.